Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let's go! Perkenalkan, nama saya Kalimatus Sadia, Fakultas Hukum, dengan NPM 2440501091 tanggal A3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang plagiarisme. Pertama, definisi plagiarisme. Plagiarisme berasal dari dua kata Latin yang berarti plagiarius, penculik, dan plagiare yang berarti mencuri. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi. Dalam kasus besar Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain yang menjadikan seolah karangan tersebut pendapat sendiri. Ruang lingkup plagiarisme yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain, menggunakan gagasan, data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas pemilik. Selanjutnya di sini kita bisa melihat beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme, yaitu plagiarisme yang disengaja dan yang tidak disengaja. Yang kedua, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama ada plagiarisme ide, isi, yaitu data atau penelitian, kata, kalimat, paragraf, atau plagiarisme total. Yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibaca, yaitu plagiarisme ringan, sedang, dan total. Selanjutnya ada tipe-tipe plagiarisme. Menurut Soelistyo tahun 2011 ada beberapa tipe plagiarisme, yaitu pertama plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya orang lain. Dan mengapa plagiarisme terjadi? Beberapa alasan pemicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat, yaitu yang pertama, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban. Yang kedua, tanggung jawab seseorang sehingga terdorong untuk copy paste atas karya lain. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari guru, dosen, dan pembimbing akademik terhadap persoalan plagiarisme. Apapun alasan seseorang melakukan tindakan plagiat bukanlah satu hal yang harus dibenarkan. Menghindari tindakan plagiarisme. Berikut ini pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7. Yang pertama, karya ilmiah. Skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain. Yang ketiga, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Plagiarisme memberikan kerugian kepada dua belah pihak, yaitu kerugian bagi penulis asli dan kerugian bagi plagiator. Kerugian bagi penulis asli menghasilkan sebuah karya pastinya adalah bukan suatu hal yang mudah dan memerlukan usaha yang besar. Jika Anda sebagai penulis, tentu Anda akan merasa kesal ketika melihat karya Anda dijiplak orang lain tanpa seizin Anda dan tanpa mencantumkan sumbernya, bukan? Sang plagiator juga bisa memfitnah penulis aslinya dengan menyatakan bahwa penulis aslinya lah yang melakukan plagiarisme, bukan dirinya.
Selanjutnya, kerugian bagi plagiator. Sebuah tulisan memerlukan referensi agar kandungannya terjamin kebenarannya. Tulisan seorang plagiator tidak mencantumkan sumbernya sehingga kebenarannya diragukan. Bisa jadi tulisan yang tanpa referensi merupakan hoaks atau cerita bohong. Jadi, kesimpulannya adalah plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Secara garis besar, plagiarisme dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu plagiarisme ide dan plagiarisme kata atau kalimat. Plagiarisme dewasa ini menjadi sebuah problematika sosial yang paling dikhawatirkan oleh insan-insan dari industri kreatif seperti seniman, musisi, penulis, dan juga akademisi. Kasus plagiarisme mungkin sebenarnya sudah sering terjadi dan mengakar di masyarakat Indonesia. Namun, hanya beberapa kasus saja yang tertangkap basah dan disorot oleh media sehingga permasalahan plagiarisme kurang diketahui oleh masyarakat. Jadi, itulah tadi materi tentang plagiarisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you the next time. Bye bye.